Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audita Rizkita dari kelompok 3. Tujuan utama laporan laba rugi yaitu untuk menjelaskan bagaimana menentukan laba dengan melaporkan komponen terpentingnya sebagai pos terpisah. Terdapat dua konsep alternatif laba. Yang pertama ada laba ekonomi dan yang kedua adalah laba akuntansi. Laba ekonomi itu mengukur perubahan kekayaan bersih pemegang saham, dan laba akuntansi diukur berdasarkan konsep akuntansi akrual. Laba akuntansi ditentukan dengan mengakui pendapatan dan biaya terkait. Pendapatan dan keuntungan dan beban dan kerugian merupakan dua komponen utama dalam laba akuntansi. Pendapatan merupakan arus masuk yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang masih berlangsung, sedangkan beban merupakan arus keluar yang berasal dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang masih berlangsung. Selanjutnya, alternatif analisis. Laba dapat diklasifikasi berdasarkan dua dimensi utama, yaitu yang pertama, laba berulang dan tidak berulang, dan yang kedua, laba operasi dan non-operasi. Laba berulang dan tidak berulang perlu diidentifikasi dalam menentukan komponen laba permanen dan sementara. Laporan laba rugi biasanya menyajikan 3 alternatif pengukuran laba, yaitu laba bersih, laba intermediasi, dan laba inti. Sedangkan laba operasi dan non-operasi merupakan suatu pengukuran laba yang berasal dari aktivitas-aktivitas operasi perusahaan yang masih berlangsung. Selanjutnya, pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif dihitung dengan menyesuaikan laba bersih dengan pos. Pendapatan komprehensif mencakup surplus bersih dan surplus kotor. Surplus bersih mencerminkan semua perubahan ekuitas pemegang saham yang berasal dari sumber selain transaksi pemilik. Sedangkan surplus kotor terjadinya penyesuaian ekuitas. Selanjutnya, pos luar biasa. Pos luar biasa dapat dibedakan dari dua sifat, yaitu yang pertama bersifat tidak biasa, suatu kejadian atau transaksi yang sangat tidak normal, atau hanya terkait secara kebetulan dengan aktivitas biasa dan umum dilakukan perusahaan. Lalu yang kedua, bersifat jarang terjadi, suatu kejadian atau transaksi yang sewajarnya tidak diharapkan terjadi pada masa depan yang dekat. Selanjutnya, pos penghentian segmen. Akuntansi dan pelaporan usaha yang dihentikan memiliki dua sisi, yaitu yang pertama, laporan keuangan tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya dinyatakan kembali. Lalu yang kedua, keuntungan atau kerugian terkait dengan penghentian usaha dilaporkan secara terpisah. Penyesuaiannya bersifat langsung dalam menganalisis operasi yang dihentikan untuk tahun berjalan maupun 2 tahun kemudian, karena perusahaan diwajibkan melaporkan laba rugi operasi yang dihentikan secara terpisah. Selanjutnya, perubahan akuntansi. Perusahaan dapat mengubah metode akuntansi dan asumsi yang mendasari laporan keuangan karena 3 alasan. Yang pertama, adanya standar akuntansi baru. Yang kedua, untuk dapat mencerminkan kondisi usaha yang berubah lebih baik. Lalu yang ketiga, untuk mempercantik laporan keuangan. Standar akuntansi membedakan 4 bentuk akuntansi, yaitu perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, perubahan entitas pelapor, dan koreksi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Alvina dari kelompok 4 NPM 10903181330 akan mempresentasikan tentang aktivitas operasi perusahaan. Panduan untuk pengakuan pendapatan. Dari perspektif analisis, pengakuan pendapatan akrual yang tidak layak dapat menyebabkan dua hal yang tidak diinginkan, yaitu jika perusahaan mengakui pendapatan sebelumnya terlambat, maka pendapatan akan diakui pada periode yang salah. Yang kedua, jika perusahaan mengakui pendapatan sebelumnya adanya kepastian realisasi yang layak, maka pendapatan dapat diakui pada satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik
pada periode lain, maka laba periode pertama dinyatakan terlalu tinggi dan periode berikutnya terlalu rendah. Dampak ini memberikan pengaruh yang kurang baik dalam pengukuran laba. Maka dari itu, untuk mengatasinya, akuntansi menerapkan aturan ketat dan konservatif terkait pengakuan pendapatan. Ketidakpastian penagihan pendapatan. Perusahaan menggunakan penyisihan piutang yang diragukan untuk mencerminkan ketidakpastian dalam penagihan piutang dari penjualan kredit. Perusahaan membuat penilaian berdasarkan kondisi ketika perusahaan tidak yakin akan penagihan piutang. Penilaian ini bisa jadi konservatif atau dapat menggunakan asumsi liberal atau optimis. Ketika penagihan piutang tidak lagi dapat dipastikan praktiknya, akan mengikuti prosedur umum untuk menangguhkan pengakuan pendapatan sampai kas dapat ditagih. Pendapatan ketika terdapat hak pengembalian. Jika pembeli memiliki hak pengembalian pendapatan, diakui pada saat penjualan hanya jika kondisi-kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, harga secara substansial tetap atau dapat ditentukan saat tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli membayar kepada penjual. Yang ketiga, kewajiban pembeli kepada penjual tidak berubah meskipun terjadi pencurian atau kerusakan produk. Yang keempat, pembeli memiliki substansi ekonomi terpisah dari penjual. Yang kelima, pengembalian dapat diestimasi dengan wajar. Jika kondisi ini terpenuhi, pendapatan penjualan dan biaya penjualan dicatat, tetapi dikurangi untuk mencerminkan estimasi pengembalian dan biaya terkait jika tidak terpenuhi pengakuan. Pendapatan franchise. Standar akuntansi untuk franchisor mewajibkan bahwa pendapatan komisi franchise dari penjualan franchise diakui hanya ketika seluruh jasa yang material dan kondisi yang terkait dengan penjualan sebagian besar telah dilakukan atau dipenuhi oleh franchisor. Pengaturan pembiayaan produk. Perjanjian pembiayaan produk merupakan perjanjian yang melibatkan transfer atau perolehan persediaan oleh sponsor yang secara substansi merupakan perangkat pembiayaan persediaan. Misalnya, jika perusahaan mengalihkan persediaan ke perusahaan lain dan pada saat yang sama setuju untuk membeli kembali persediaan di kemudian hari, transaksi ini kemungkinan menjadi pengaturan pembiayaan. Transaksi ini kemungkinan menjadi pengaturan pembiayaan produk dan bukan penjualan dan pembelian selanjutnya atas persediaan. Pendapatan berdasarkan kontrak. Berdasarkan metode akuntansi, presentasi penyelesaian yang digunakan untuk kontrak jangka panjang, penjualan dan laba kotor diakui saat pekerjaan dilakukan berdasarkan hubungan antara biaya akrual yang terjadi dengan taksiran biaya penyelesaian total. Penjualan dan laba kotor disesuaikan secara prospektif berdasarkan revisi estimasi biaya kontrak total dan nilai kontrak. Taksiran kerugian dicatat saat dapat diidentifikasi. Klaim kepada pelanggan diakui sebagai pendapatan saat klaim dibayar. Jumlah piutang yang masih belum dibayar setelah 1 tahun tidak signifikan. Implikasi pengakuan pendapatan terhadap analisis laporan keuangan. Pengakuan pendapatan merupakan titik kritis penentuan laba. Maka harus ada metode yang memastikan bahwa metode tersebut mencerminkan realita ekonomi secara layak. Mengetahui adanya masalah pengakuan pendapatan, Stacy menyatakan pendapat bahwa adanya ketidakpastian signifikan terkait dengan kemampuan penjual untuk merealisasikan pembayaran yang tidak tunai yang berasal dari transaksi yang seringkali terjadi jika pembeli memiliki modal sedikit atau banyak kewajiban, atau jika aktiva pembeli sebagian besar berasal dari penjual. Karakteristik ini menimbulkan kerugian apakah pendapatan layak diakui atau tidak. Selanjutnya ada beban tangguhan. Beban tangguhan merupakan biaya yang telah ditangguhkan karena diharapkan manfaatnya dapat dirasakan pada periode masa depan. Nah, motivasi untuk menangguhkan biaya adalah agar dapat mengaitkan biaya dengan manfaatnya. Motivasi ini menjadi dasar untuk kapitalisasi seluruh aktiva jangka panjang. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan. Perusahaan melakukan aktivitas litbang ini karena berbagai alasan seperti untuk mempertahankan produk yang telah ada, mengembangkan produk, dan adanya proses yang baru.
Aktivitas ini bertujuan untuk menemukan penemuan baru atau inovasi. Pengembangan sendiri tidak mencakup perubahan rutin atau periodik pada operasi yang sedang berlangsung, penelitian pasar, dan aktivitas pengujian. Selanjutnya ada akuntansi dari Litbang. Akuntansi untuk beban Litbang memiliki beberapa masalah, seperti tingginya tingkat ketidakpastian akan manfaat akhirnya. Lalu, diperlukan waktu yang cukup lama antara dimulainya aktivitas dengan penentuan keberhasilannya. Selanjutnya ada masalah evaluasi yang disebabkan oleh sifat tak berwujud sebagai aktivitasnya. Akibatnya, aktivitas akuntansi mewajibkan perusahaan untuk membebankan biaya tersebut pada saat terjadinya, mencangkup biaya bahan baku, peralatan, dan fasilitas yang memiliki kegunaan masa depan alternatif yang dikapitalisasi sebagai aset berwujud. Selanjutnya ada analisis, penelitian, dan pengembangan sendiri. Manfaatnya apa sih? Manfaat dari analisis Litbang ini sudah pasti akan tercipta melalui banyaknya aktivitas itu sendiri, dan secara konseptual, pengeluaran ini seharusnya tidak dibebankan pada saat terjadinya. Nah, analisis ini harus mengetahui informasi lebih dari sekedar beban Litbang yang periodik. Pembebanan pengeluaran Litbang menghasilkan laporan posisi keuangan yang lebih konservatif. Selanjutnya ada software. Pengembangan software komputer merupakan aktivitas khusus yang tidak sesuai dengan pengeluaran aktivitas Litbang yang biasa. Pengembangan ini bertujuan untuk tujuan pemasaran, merupakan aktivitas yang mengarah pada pendapatan saat ini dan masa depan. Akuntansi untuk pengeluaran software ini seperti untuk dijual, disewakan, atau diperdagangkan menunjukkan satu titik yang disebut sebagai kelayakan teknologi, di mana biaya ini dikapitalisasi dan dikaitkan dengan pengeluaran masa depan. Selanjutnya ada industri pertambangan, biaya eksplorasi dan pengembangan pada industri ekstraktif. Risiko pada industri ini terkait dengan ketidakpastian. Untuk penentuan laba, ketidakpastian menimbulkan masalah pengukuran dan pengakuan. Masalahnya adalah apakah biaya eksplorasi dan pengembangan secara layak ditaksir akan tertutup oleh penjualan dari sumber daya alam tersebut. Nah, dan akan dibebankan saat terjadi atau dikapitalisasi dan diamortasi sepanjang taksiran masa manfaat masa depannya. Selanjutnya ada akuntansi untuk industri ekstraktif. Akuntansi yang disarankan pada industri ini yaitu successful efforts untuk perusahaan minyak dan gas alam. Akuntansi ini mengarahkan bahwa biaya eksplorasi dikapitalisasi saat terjadi sampai jumlah maksimum tertentu. Jumlah ini ditentukan oleh nilai sekarang cadangan perusahaannya sendiri. Baik perusahaan publik atau perusahaan lain diwajibkan untuk mengungkapkan metode akuntansinya untuk biaya yang berasal dari aktivitas penghasil minyak dan gas dan cara disposisi kapitalisasi biaya tersebut. Selanjutnya ada implikasi analisis industri ekstraktif. Ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama ada successful effort yang tadi mewajibkan hubungan langsung antara biaya yang terjadi dengan cadangan khusus yang ditemukan sebelum biaya eksplorasi dan pengembangan dikapitalisasi. Nah, yang selanjutnya ada sebaliknya, akuntansi full cost memperkenankan perusahaan untuk mengklasifikasi aktivitas eksplorasi dan pengembangan yang tidak berhasil sebagai aktiva. Lalu yang selanjutnya ada imbalan kerja. Imbalan kerja di dalamnya ada tinjauan atas kompensasi tambahan untuk karyawan.
Adanya kompensasi ini karena tekanan sosial, kompetisi, dan langkanya karyawan yang berbakat. Lalu, untuk karyawan selain digaji juga beberapa dari kompensasi tambahan seperti kontrak kompensasi tangguhan dan hak apresiasi saham. Aktivitas yang mengarah pada pendapatan saat ini dan masa depan. Akuntansi untuk pengeluaran software ini seperti untuk dijual, disewakan, atau diperdagangkan menunjukkan satu titik yang disebut sebagai kelayakan teknologi, di mana biaya ini dikapitalisasi dan dikaitkan dengan pengeluaran masa depan. Selanjutnya ada industri pertambangan. Biaya eksplorasi dan pengembangan pada industri ekstraktif. Risiko pada industri ini terkait dengan ketidakpastian. Untuk penentuan laba, ketidakpastian menimbulkan masalah pengukuran dan pengakuan. Masalahnya adalah apakah biaya eksplorasi dan pengembangan secara layak ditaksir akan tertutup oleh penjualan dari sumber daya alam tersebut. Nah, dan akan dibebankan saat terjadi atau dikapitalisasi dan diamortasi sepanjang taksiran masa manfaat masa depannya. Selanjutnya ada akuntansi untuk industri ekstraktif. Akuntansi yang disarankan pada industri ini yaitu successful efforts untuk perusahaan minyak dan gas alam. Akuntansi ini mengarahkan bahwa biaya eksplorasi dikapitalisasi saat terjadi sampai jumlah maksimum tertentu. Jumlah ini ditentukan oleh nilai sekarang cadangan perusahaannya sendiri. Baik perusahaan publik atau perusahaan lain diwajibkan untuk mengungkapkan metode akuntansinya untuk biaya yang berasal dari aktivitas penghasil minyak dan gas dan cara disposisi kapitalisasi biaya tersebut. Selanjutnya ada implikasi analisis industri ekstraktif. Ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama ada successful effort yang tadi mewajibkan hubungan langsung antara biaya yang terjadi dengan cadangan khusus yang ditemukan sebelum biaya eksplorasi dan pengembangan dikapitalisasi. Nah, yang selanjutnya ada sebaliknya, akuntansi full cost, memperkenankan perusahaan untuk mengklasifikasi aktivitas eksplorasi dan pengembangan yang tidak berhasil sebagai aktiva. Lalu yang selanjutnya ada imbalan kerja. Imbalan kerja di dalamnya ada tinjauan atas kompensasi tambahan untuk karyawan. Adanya kompensasi ini karena tekanan sosial, kompetisi, dan langkanya karyawan yang berbakat. Lalu untuk karyawan selain digaji juga beberapa dari kompensasi tambahan seperti kontrak kompensasi tangguhan dan hak apresiasi saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Oktaviani, NPM 324. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 3, yaitu saya akan membahas mengenai opsi saham. Kompensasi karyawan berbasis saham atau sering juga disebut sebagai hak saham karyawan merupakan kompensasi insentif yang cukup terkenal. Mengapa? Yang pertama, untuk meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan kepemilikan pada perusahaan. Yang kedua, sarana untuk menarik karyawan yang berbakat dan giat usaha. Yang ketiga, memberikan kompensasi kepada karyawan tanpa perlu mencatat biaya. Dan yang terakhir, merupakan bentuk kompensasi karyawan namun tidak sama sekali berdampak langsung kepada arus kas. Selanjutnya yaitu karakteristik kompensasi berbasis saham. Kompensasi karyawan berbasis saham merupakan perjanjian kesepakatan karyawan dengan perusahaan bahwa karyawan dapat membeli sejumlah saham pada harga tertentu atau setelah melewati suatu tanggal tertentu di masa depan.
Dasar ekonomis kompensasi karyawan berbasis saham. Ada dua, yaitu manfaat dan biayanya. Manfaat dari kompensasi karyawan berbasis saham yaitu potensi kenaikan nilai perusahaan yang berasal dari dampak insentif terhadap perilaku karyawan. Selanjutnya ada biaya. Biaya kompensasi karyawan berbasis saham terletak pada potensi dampak ilusinya, yaitu saat eksekusi, kompensasi karyawan berbasis saham memindahkan kekayaan dari pemegang saham kepada karyawan dengan mendilusi kepemilikan pemegang saham sekarang dalam perusahaan. Selanjutnya ada akuntansi dan pelaporan kompensasi karyawan berbasis saham. Jadi terdapat dua masalah akuntansi utama yang terkait dengan kompensasi karyawan berbasis saham. Yang pertama ada dilusi laba per saham, dan yang kedua ada pengakuan biaya kompensasi karyawan berbasis saham. Kemudian ada analisis kompensasi karyawan berbasis saham. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, meskipun dampak persentase tidak besar, namun jumlah absolutnya cukup besar. Yang kedua, laba pro forma tidak mencerminkan dampak kompensasi karyawan berbasis saham secara keseluruhan, karena biaya opsi sebelum tahun 1995 diabaikan. Yang ketiga, penting untuk memahami dampak yang tersembunyi terkait kompensasi karyawan berbasis saham, yaitu dampak permanen yang ditaksir akan terus berlanjut. Yang terakhir, banyak perusahaan dan industri yang terkena dampak yang lebih besar. Bahasan berikutnya yaitu mengenai bunga dan pajak. Yang pertama, ada pengertian bunga. Bunga merupakan kompensasi atas penggunaan uang. Bunga merupakan kelebihan kas yang dibayar atau ditagih atas jumlah uang pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Bunga ditentukan oleh berbagai faktor, dan faktor terpenting adalah risiko kredit dari peminjam. Beban bunga ditentukan oleh tingkat bunga, pokok pinjaman, dan jangka waktu. Kemudian ada perhitungan bunga. Beban bunga perusahaan merupakan tingkat nominal yang dibayarkan untuk pendanaan melalui utang, termasuk dalam kasus obligasi, kasus amortisasi diskon, atau premium. Beban yang terkait dengan akun utang yang diamortisasi sepanjang masa pengeluaran utang akan menambah biaya bunga efektif. Selanjutnya ada kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga diwajibkan sebagai bagian dari biaya aktiva yang dibangun atau diproduksi oleh perusahaan untuk digunakan sendiri, termasuk ke dalam biaya yang dibangun atau diproduksi oleh perusahaan pihak lain dengan pembayaran di muka atau berkala. Tujuan kapitalisasi bunga adalah untuk yang pertama, mengukur biaya akuisisi aktiva dengan lebih akurat, dan yang kedua, untuk mengamortisasi biaya akuisisi terhadap pendapatan yang diperoleh dari aktiva tersebut. Kemudian ada analisis bunga. Perhitungan laba perdilusian menggunakan jumlah saham yang beredar pada kondisi terjadi konvensi utang yang dapat dikonversi. Efek ini memberikan beban tambahan pada tingkat bunga melalui dilusi laba per saham. Bunga mencerminkan biaya periode dan tidak perlu dikapitalisasi. Akuntansi kapitalisasi bunga masih belum jelas, sehingga mengarah pada keberagaman dalam praktik. Selanjutnya ada akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi dan standar pelaporan pajak penghasilan mewajibkan pendekatan aktiva dan kewajiban, terutama pajak tangguhan ditentukan terpisah untuk setiap komponen pembayaran pajak atau satu entitas individu atau satu kelompok entitas yang dikonsolidasi untuk kepentingan pajak untuk setiap wilayah pajak. Kemudian ada pengungkapan pajak penghasilan. Perusahaan memberikan ringkasan, komponen, kewajiban, dan aktiva pajak tangguhannya. Aktiva pajak tangguhan berasal dari beban akrual pada laporan laba rugi yang belum dibayar dan karenanya bukan merupakan pengurangan pajak. Selanjutnya ada analisis pajak penghasilan. Kita harus memahami hubungan antara laba sebelum pajak dengan beban pajak penghasilan, karena aktiva pajak tangguhan ini akan dikurangi dengan penyisihan penilaian sejauh kemungkinan terjadi, realisasi sebagian atau seluruh pengurangan pajak terutang atau atas penghasilan kena pajak selama periode terbawa ke depan.
Pengungkapan pajak penghasilan memberikan penjelasan mengapa tingkat beban pajak efektif berbeda dengan tarif pajak wajib. Ini merupakan saran penting dalam menganalisis apakah manfaat pajak saat ini atau biaya tambahan yang dikenakan pada perusahaan yang ditaksir akan berlanjut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.